kita katakan tak pernah. Come on. Ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dalam kuasa mulia. Semuanya hanya di dalam nama Yesus, pengharapan di sepanjang hidupku. Lebih lagi, hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, semuanya hanya di dalam namanya Yesus, kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagi setiap kita. Amin. Selama-lamanya. Amin. Dan percaya kita bertepuk tangan. Lebih dahsyat lagi. Oh. Dalam namanya. Sing. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Hanya di dalam. Amin. Semuanya, come on. Kau pengharapan setiap kami Tuhan, di hidup kami. Hanya pasti tersedia kemenangan. Lebih lagi, selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, kau sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku. Sama hanya dalam namanya, semua ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya pada hari ini kita semua bersuka cita. Amin. Yang percaya katakan wuh. Saya percaya ada level iman yang sama di rumah atau di mana Bapak Ibu Saudara berada dengan di sini. Amin. Kita semua memiliki level iman yang sama Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita muliakan Tuhan lebih lagi. Kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita nyatakan pada dunia bahwa Yesuslah yang bertahta. Tiada yang lain, tiada raja yang lain, hanya Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Takkan ku ragu, come on, Kau kekuatanku. Amin. Dalam namamu. Katakan siapa? Yesus. Karya salibmu, karya salibmu ubah hatiku Tuhan. Yes. Dalam firman-Mu. Katakan dengan lantang. Ku hidup. Semuanya. Kini ku memuji nama-Mu. Betapa Kau mengasihi. Yes. Ku nyatakan pada dunia Yesus Tuhanku. Lebih dahsyat lagi dong. Come on. Kini ku bersuka karena-Mu. Betapa berharga di
hidup Tuhan. Karya salib-Mu mengubah hati kami. Nyanyikan dengan lantang. Karya salib-Mu, karya salib-Mu, amin, ubah hatiku. Yang percaya katakan, dalam iman-Mu, ku hidup. Ini ku memuji nama-Mu, betapa Kau mengasihiku. Ku nyatakan pada dunia, Yesus Tuhanku. Kini ku bersuka karena-Mu, betapa berharga diriku. Kasih-Mu ubahkan hidupku. Yesus, katakan kasih-Mu ubahkan. Kasih-Mu ubahkan hidupku. Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami percaya kasih-Mu mengubahkan hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, karya salib-Mu Tuhan mengubah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Praise you Lord, haleluya. Yes, kita tenangkan diri sejenak Bapak Ibu Saudara. Dipersilakan untuk duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Yes, yes, kita datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kau berikan kami Tuhan. Kau berikan setiap kami ya Bapa, keindahan untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Kau berikan setiap kami ya Tuhan, kemampuan untuk setiap kami memuji nama Yesus. Takkan kami sia-siakan Tuhan. Takkan kami lepaskan ya Tuhan. Yes, Yesus. We bless you Lord. Yes, sembah Dia. Angkat tanganmu, pejamkan matamu, ucapkan syukur-Mu. Haleluya. We bless you Lord. Yes Tuhan, Kau dengarkan pujian kami ya Yesus. Kau dengarkan pujian kami ya Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Yang bagimu mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi, Katakan kuasa. kuasa-Mu. Amin Tuhan. Amin ya Bapa. Meski bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang teduhkan badai hidup. Tuhan, padamu ku percaya. Kami percaya Tuhan. Ku angkat tangan, ku berserah. Ku menanggung imanku, Amin. kepadamu. Kau Bapa yang selalu lihat, Tangan-Mu Tuhan. tangan-Mu yang Yes, Kau turut bekerja ya Tuhan. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Amin Tuhan Yesus. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagi. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Tiada yang melebihi Katakan kuasa-Mu. Meski bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang teduh
Tuhan, Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Mari yang percaya kita katakan, Tuhan padamu ku percaya, ku angkat tangan, ku berserah, ku menaruh Tuhan, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja, Kaulah perisai perlindungan di hidupku. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita angkat tangan kita. Tuhan padamu ku percaya, ku angkat tangan, ku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, amin. Tanganmu yang turut bekerja, Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Haleluya, Kau perisai perlindungan, Kau perisai perlindunganku Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari terus sembah Dia, terus sembah Dia. Amin. Angkat pujianmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Padamu ku percaya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau Yesus. Kuasamu, kuasamu mengalir Tuhan. Kuasamu Tuhan ada dalam kami Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Oh, haleluya. Sepanjang hidupku Oh, memuji namamu. Tuhan padamu ku percaya, ku angkat tangan, ku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang Selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja, Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Dalam segala perkara dalam segala persoalan, iman kami kepadamu
percaya Yesus. Dalam segala perkara, dalam segala perkara Tuhan, kuasa-Mu, 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 Yesus. Haleluya. Ini kami Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah, men, kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lebih lagi katakan, ku tak akan menyerah Tuhan Yesus. Amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah Tuhan, ku tak akan menyerah. Angkat tanganmu, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Betul lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan bagi nama Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana untuk hidupku. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Berikan kemuliaan bagi namanya Yesus. Kami percaya Tuhan. Iman kami percaya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami angkat puji syukur kami kepadamu Yesus. Kami berikan yang terbaik Tuhan melalui nyanyian ini. Ada hati Tuhan yang diberikan. Ada iman Tuhan yang diteguhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Hanya pada namamu Tuhan kami percaya. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara, boleh dipersilakan duduk lagi dalam hadirat Tuhan.
Dan sekarang saat ini kita akan sama-sama menyaksikan untuk pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Ya, di bulan yang baru, kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua. Kita tahu bahwa Tuhan selalu terus memimpin kita meskipun di masa-masa saat ini masih pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah ini menjadikan kita semakin tahu bahwa Tuhan selalu memelihara dan menjaga kita setiap harinya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema khotbah saya hari ini adalah level iman. Ya, di sepanjang bulan ini, di bulan yang baru, kita melihat bagaimana Tuhan memimpin kita di bulan November ini untuk kita menjadi murid yang beriman. Dan di minggu yang pertama ini saya sampaikan satu tema tentang level iman tadi. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan dari sebuah ujian adalah supaya menguji kita apakah kita sudah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk naik level atau ke kelas selanjutnya. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus menguji diri kita sendiri. Lalu apa yang harus kita uji dan selidiki? Yang pertama Bapak Ibu adalah
apakah iman kita tetap kepada Yesus? Tuhan akan menguji kita baik dalam keadaan buruk maupun dalam keadaan baik. Waktu kita miskin ataupun waktu kita kaya, waktu kita suka atau waktu kita lagi berduka, dalam kondisi apapun Tuhan akan menguji hati kita. Dan dalam kondisi apapun, jangan sampai kita menyangkal Tuhan. Ya, dalam masa-masa penganiayaan ini, ya, dalam masa-masa yang sulit seperti ini akan terbukti apakah kita tahan uji untuk kita terus bisa percaya kepada Yesus. Nah, ini yang perlu kita uji dan selidiki. Yang kedua, Bapak Ibu, apakah iman kita untuk tetap bisa berjalan dalam kehendak Tuhan? Ya, karena apa, Bapak Ibu? Karena Tuhan akan menguji setiap kita saat kita harus memilih kehendak Bapa atau kehendak diri kita sendiri. Nah, Tuhan memberi kehendak bebas kepada kita manusia. Dalam memilih kehendak Tuhan, ada yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Berapa banyak kita punya mental hanya untuk mendapatkan yang baik saja, ya, tapi tidak punya mental untuk mendapatkan kehendak Bapa yang sempurna. Nah, kita perlu periksa hati kita, Bapak Ibu. Ya, kita uji sama-sama. Yang ketiga, apalagi kita perlu selidiki, Bapak Ibu, dan uji, yaitu apakah iman kita untuk mempertahankan atau untuk memperjuangkan dan mempertahankan sesuatu yang ilahi. Nah, kita perlu lihat, Bapak Ibu. Karena apa? Karena daya juang ini sangat penting dalam hidup kita. Ya, ada beberapa sifat manusia yang saya temukan. Pertama, biasanya apa? Pasrah, menerima apa adanya, pokoknya lulus atau selesai. Ya. Yang kedua, hasilnya sudah baik sebenarnya, tapi tidak puas dengan hasil usahanya. Ya, nah ini namanya orang yang tidak mau mengakui bahwa dia sudah bisa sebetulnya. Ya, ini ada kesombongan yang terselubung, ya. Dan yang ketiga saya temukan punya semangat yang tinggi, ingin mendapatkan hasil yang terbaik, yang paling baik pokoknya, ya. Nah, hal ini perlu saya luruskan, Bapak Ibu. Ya, kita luruskan sama-sama bahwa kita memang harus berjuang dan berusaha semaksimal mungkin dengan berdoa kepada Tuhan. Namun hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Dan apapun hasilnya, jangan pernah kita menyerah, tapi apa? Kita terus berjuang. Amin. Puji Tuhan. Yang percaya setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, setelah kita menguji dan menyelidiki iman kita, Bapak Ibu, nah sekarang mari kita pahami level iman itu sendiri seperti apa, Bapak Ibu. Ada berapa tingkatan? Ya. Nah, paling tidak ada 10 level iman, ada 10 tingkatan iman yang perlu kita ketahui. Ya, dan kita bisa mengukur di tingkatan mana iman kita itu berada. Mari kita periksa satu-satu ya. Yang pertama, yaitu tidak ada iman. Ya, kalau kita baca, Bapak Ibu bisa baca di rumah dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-40. Nah, ini adalah level terendah di mana seseorang tidak memiliki iman sama sekali kepada Yesus. Ya, para murid-murid waktu itu pernah mengalami hal ini ketika sedang apa? Naik perahu, berperahu bersama Yesus, dan tiba-tiba ada angin badai yang besar. Ya. Nah, terlihat di situ kita temukan ternyata ciri-ciri orang yang tidak ada iman ini terlihat dalam diri para murid-murid Tuhan waktu itu, yaitu yang pertama adalah mereka mudah panik. Ya, mereka panik semuanya, Bapak Ibu. Dan ada kesulitan, sedikit langsung panik. Begitu ada kesulitan langsung panik dan mulai hilang kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Kalau kita baca dalam kisah itu, para murid-murid mengalami hal demikian. Mereka panik, Bapak Ibu. Yang kedua, mereka tidak percaya pada kemampuan Allah untuk menyelamatkan. Ya, sekalipun mereka sudah dekat dengan Yesus waktu itu dalam perahu, tapi mereka tetap tidak percaya. Banyak orang Kristen seperti para murid-murid. Ya, benar apa benar, Bapak Ibu? Ya. Sekalipun hidupnya dekat dengan Yesus, tapi sebenarnya
tidak memiliki iman kepada Yesus. Nah, itulah yang pertama, level yang pertama, tidak ada iman. Nah, level yang kedua, iman yang kecil. Ya, Bapak Ibu bisa baca di rumah di Matius pasal 8 ayat yang ke-26. Nah, ini masih jenis iman dari para murid-murid waktu itu. Saat terjadi badai, ketika mereka dalam perahu yang sama dengan Yesus, ya. Waktu itu Yesus menegur mereka sebagai orang-orang yang memiliki iman yang kecil. Ya, apa ciri-ciri dari iman yang kecil itu, Bapak Ibu? Yang pertama, kurang percaya kepada Yesus. Ya, kurang percaya kepada kuasa dari Yesus. Ya. Dan di mana dalam hati kecil mereka itu selalu meragukan kasih dan setianya Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Yang kedua, apa cirinya imannya kecil? Yaitu sering merasa ketakutan. Ya. Berbagai persoalan hidup mudah membuat mereka merasa takut. Ya. Yang ketiga, apa biasanya ciri-cirinya imannya kecil? Yaitu melihat persoalan lebih besar daripada kuasa Allah. Ya, mereka sering lebih melihat besarnya persoalan ketimbang besarnya kuasa Tuhan yang mampu menyelamatkan mereka. Nah, ini dia, ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang ketiga. Yang ketiga adalah level iman yang ketiga, yaitu iman yang lemah. Ya, Bapak Ibu bisa baca di rumah dalam Roma pasal ke-14 ayat yang pertama. Ini adalah iman orang Kristen yang belum dewasa rohaninya. Ya, ciri-cirinya Bapak Ibu, yang pertama yaitu mudah diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran yang salah. Nah, ini dia, ya. Coba lihat kiri kanannya, masih suka ngalamin gitu nggak? Ini biasanya orangnya apa? Imannya mudah goyah, makanya dia mudah diombang-ambingkan, ya. Belum punya pegangan yang jelas, ya kan? Sehingga sering bingung menentukan ajaran Kristen yang benar. Yang kedua, apa cirinya iman yang lemah? Yaitu mudah jatuh dalam dosa. Kalau lihat orang Kristen yang lain jatuh dalam dosa, ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena sering melihat orang Kristen yang lebih senior itu sebagai apa? Patokan. Makanya begitu yang senior berbuat kesalahan, maka ia ikut-ikutan berbuat salah, ya kan? Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, ya. Yang keempat, level iman yang keempat, yaitu bicara tentang iman yang mati. Nah, ini dia. Iman yang mati, kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 17, Bapak Ibu bisa baca itu di rumah, yaitu iman yang tanpa perbuatan. Ya, iman yang mati adalah iman yang tanpa perbuatan. Contohnya apa Bapak Ibu? Yang pertama, ciri-cirinya seperti ini contohnya, yaitu percaya Yesus tapi hidupnya nggak berubah. Ya kan? Ini iman yang mati. Ya, hidupnya masih seperti hidup yang lama. Percaya yang sejati selalu disertai dengan perubahan hidup dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, ya. Yang kedua, contohnya iman yang mati adalah apa? Percaya pada pemeliharaan Allah tapi tidak mau berusaha. Ya, yang dilakukan hanya apa? Berdoa saja, ya kan? Nah, padahal beriman itu seharusnya apa? Aktif, bukan pasif Bapak Ibu. Ya. Contohnya apa? Allah memberi makan burung tidak dengan menumpahkan makanan itu ke sarang burung itu. Tapi apa? Tapi si burung itu harus terbang mencari makan. Dan kemanapun, perhatikan baik-baik, dan kemanapun ia terbang, Allah menyediakan makanan bagi si burung itu. Amin. Ini ilustrasi yang sangat tepat bagi kita semua, ya, supaya iman kita tidak mati Bapak Ibu. Yang kelima, level yang kelima adalah iman yang sia-sia. Nah, Bapak Ibu kalau lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang keempat, ya, di situ dikatakan bahwa ada orang Kristen mula-mula yang percaya kepada kelahiran Yesus dari anak darah Maria, ya, tapi tidak percaya pada kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Nah, keyakinan setengah-setengah ini menurut Rasul Paulus adalah sia-sia Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena sia-sia itu juga artinya apa? Kosong atau tidak berguna, ya. Dan iman orang yang percaya yang setengah-setengah ini ada Bapak Ibu. Di dalam Alkitab diceritakan, ya. Yang tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 14.
Oleh karena itu jangan punya iman yang setengah-setengah. Ya, kita harus sungguh-sungguh punya iman yang penuh, yang kuat, supaya iman kita tidak sia-sia. Nah, saya lanjutkan yang berikutnya, yang keenam. Level yang keenam adalah iman yang besar. Dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Nah, ini adalah iman yang membuat kagum dari Tuhan Yesus. Ya, contoh dari iman seorang wanita Siro-Fenesia. Ya, perempuan ini memiliki iman yang sangat besar membuat Yesus begitu kagum. Aku belum pernah menemukan, kata Yesus, iman seperti ini. Ya, luar biasa. Iman yang sangat besar. Ya, ciri-cirinya apa iman yang sangat besar? Yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya, si wanita Siro-Fenesia ini percaya bahwa Yesus itu baik. Oleh karena itu makanya ia terus minta agar Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Ya, dia minta terus Bapak Ibu. Karena dia tahu Yesus itu baik. Pasti akan memberikannya. Yang kedua, apa ciri iman yang besar? Yaitu percaya sebelum melihat. Nah, ini dia. Orang yang memiliki iman yang besar, dia selalu percaya lebih dulu, baru melihat mujizatnya. Amin. Haleluya. Ya, sebaliknya orang yang memiliki iman yang kecil, ya, dia maunya lihat dulu, baru mau percaya. Coba tanya sebelah kiri kanannya, kamu pilih yang mana? Atau kamu model orang yang mana? Nah, ya, dijawab sendiri Bapak Ibu ya. Yang penting jangan ribut. Ya, kita mau terus ibadah dalam hadirat Tuhan yang mulia dan manis di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Miliki iman yang besar. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow. Haleluya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang ketujuh, level yang ketujuh. Level iman yang ketujuh adalah penuh iman. Ya. Kisah para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Ya, Bapak Ibu bisa baca di rumah di situ. Dikisahkan di situ adalah Barnabas adalah contoh orang yang penuh iman. Ya. Nah, ciri-cirinya apa mereka yang penuh iman ini? Yang pertama adalah orangnya baik. Ya. Baik di sini berarti hatinya baik dan kelakuannya juga baik. Ya. Amin. Yang kedua, cirinya apa? Orang yang penuh iman, penuh Roh Kudus. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ini membuat imannya itu benar-benar penuh. Ya, full. Artinya apa? Roh Kudus tinggal dalam diri orang itu dan dia hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Itu artinya punya iman yang penuh. Full of faith, ya. Ini yang kita harus capai Bapak Ibu. Karena Roh Kudus yang akan menjadi penuntun kehidupan kita bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Level yang ke-8 yaitu iman yang teguh. Kolose pasal 2 ayat yang ke-5, ya. Bapak Ibu bisa baca di rumah itu. Di situ dikatakan bahwa iman yang teguh, ya. Biar kita punya iman yang teguh. Nah, iman yang teguh ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dia bertahan di dalam kesulitan. Orang yang imannya teguh tetap bertahan meskipun diserang badai kehidupan yang dahsyat. Ya, ia tidak menyerah kepada keadaan, tapi mampu mengatasi keadaan. Nah, itu betul, ya. Yang kedua, apa ciri iman yang teguh? Tidak berpindah ke lain hati. Ya, orang yang teguh imannya juga tidak mau meninggalkan Tuhan, lalu berpaling kepada ilah yang lain. Meskipun hidupnya sulit, ya, ia puas dengan apapun yang diberikan Tuhan kepadanya. Amin. Coba beritahu sebelah kiri kanannya, saya puas dengan apapun yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya percaya yang Tuhan berikan pasti yang terbaik. Meskipun yang kita lihat belum baik atau belum terbaik, tapi saya percaya Tuhan pasti memberikannya tepat pada waktunya, yaitu memberikan kita yang terbaik. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Yang ke-9, level iman yang ke-9 adalah kaya dalam iman. Yakobus pasal yang kedua
ayat yang kelima. Hendaklah kau kaya dalam iman. Ya, orang yang kaya dalam iman melebihi orang yang kaya banyak uang. Ya, orang yang kaya dalam iman memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hidupnya bergantung total kepada Allah. Ya, hanya Allah yang menjadi sandaran hidupnya. Yang kedua, dia memiliki kemurahan hati. Ia dikatakan kaya karena ia murah hati. Ia bersedia berbagi dengan orang lain. Ya, itu dia Bapak Ibu. Yang terakhir, level iman yang terakhir ada iman yang kudus. Ya, Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20. Iman yang kudus adalah iman yang membuat orang bertekad untuk hidup kudus. Hidup kudus. Ya, ciri-cirinya apa? Yang pertama, dia akan berusaha meninggalkan hidupnya yang lama. Ya, tidak lagi tertarik dengan hidup yang lama karena dia tidak mau seperti anjing yang kembali ke muntahannya. Yang kedua, hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Untuk menjaga kesucian hidup, ia berusaha hidup menurut firman Tuhan. Dalam setiap langkah, ia menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Nah, itulah Bapak Ibu level-level iman. Nah, sekarang pertanyaannya, ada di level manakah iman Anda saat ini? Ya, Bapak Ibu jawab sendiri ya. Oleh karena itu kita harus terus tingkatkan level iman kita. Amin. Kita tahu bahwa iman itu hidup. Bukan hanya sekedar hidup Bapak Ibu, tetapi hidup yang iman yang sehat, iman yang subur, sehingga dapat berbuah banyak. Amin. Haleluya. Untuk itu iman harus ditumbuhkan dan dikuatkan Bapak Ibu. Mengapa? Nah, ini dia. Alasannya pertama, supaya iblis tidak memperdaya kita. Mengingat kita memiliki apa? Kelemahan. Jangan lupa Bapak Ibu, kita punya kelemahan di dalam daging dan jiwa kita yang memungkinkan kita dapat dicobainya. Ya, Bapak Ibu bisa baca di Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-38. Yang kedua, alasannya kenapa kita harus kuatkan iman kita, ya, dan tumbuhkan iman kita. Yaitu yang kedua adalah untuk menantikan penggenapan janji Allah dan ketaatan untuk berpegang pada perintah Tuhan. Ulangan 8 ayat 1 sampai 3 ya. Yang ketiga alasannya supaya tidak jatuh pada kesesatan di tengah dunia yang semakin jahat ini ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 9. Dan yang keempat alasannya yang terakhir supaya berkemenangan sampai pada akhirnya, yaitu kehidupan yang kekal. 2 Timotius pasal yang keempat ayat ke-7 sampai ke-8. Nah, tibalah saya di penutup khotbah saya hari ini. Oleh karena itu, milikilah iman yang penuh dengan disertai perubahan hidup dan perubahan pikiran, sehingga kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan membiarkan ada rongga-rongga ketidakpercayaan yang menyebabkan kelemahan iman kita. Ya, 2 Korintus 10 ayat 5b katakan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah firman ini mengingatkan kita dan membuat iman kita terus makin bertumbuh dan makin kuat di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh percaya Engkau di tengah-tengah kami. Dan kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan selalu menyertai kami. Kami sadar Tuhan, iman kami harus terus bertumbuh, harus terus dikuatkan, diteguhkan Tuhan. Supaya kami boleh mengalami kehidupan iman, level iman yang terus meningkat. Sehingga kami bisa sungguh-sungguh Tuhan mengalami penggenapan janji firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa, mengubahkan kami, memberikan paradigma yang baru bagi kami untuk kami mengerti tentang level iman kami Tuhan. Sehingga kami bisa melihat, bahkan mengukur Tuhan level iman kami sesungguhnya. Sehingga kami boleh sadar, kami boleh terus tingkatkan level iman kami Tuhan. Semakin hari semakin kuat dan semakin hari semakin sungguh-sungguh Tuhan membawa hidup kami, kekristenan kami Tuhan, menjadi Kristen yang tahan uji Tuhan dan sanggup untuk menghadapi segala sesuatu. Karena Tuhan selalu menyertai kami, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Di hari ini ibadah kita, biar sungguh kita mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan yang luar biasa lewat persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sambil kita mempersiapkan roti atau hosti dan juga anggur, atau Bapak Ibu bisa juga pakai dengan air teh atau sirup merah. Bapak Ibu bisa persiapkan, dan kita akan, sebelumnya kita naikkan pujian ini sama-sama. Bagaimana kita mengerti nilai hidup kita karena pengorbanan dan kasih yang luar biasa dari Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Katakan yang terbaik tersedia bagiku. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu. Atas kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Mari kita terus mengingat-ingat akan perbuatan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa buat kita. Sebelum kita bersatu dengan tubuh dan darah-Nya. Terima kasih Tuhan. Amin. Katakan betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan yang selamatkanku. Katakan Yesus, apa arti hidupku? Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku? Katakan, bila kau tak berikan nyawamu. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kau memberikan segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memiliki iman yang teguh, yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari, sebelum kau bersatu dengan tubuh dan darah-Nya, renungkanlah bagaimana salib Tuhan memberikan segala-galanya bagi kita, membayar lunas semua hutang dan kesalahan-kesalahan kita. Yesus, kaulah arti hidupku. Yesus, Yesus. Amin. Ya, kami bersyukur Tuhan. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, kaulah arti hidupku.
Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat hosti atau roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberi arti yang sungguh bernilai bagi hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu tidak akan pernah sia-sia bagi kami Tuhan. Kau telah lakukan sungguh yang terbaik bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Tak henti-hentinya kami meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Karena Kau telah memberikan tubuh-Mu Tuhan, terpaku di kayu salib untuk memberikan peringatan bagi kami dan mengingatkan kami terus akan kebaikan-Mu Tuhan yang telah menyerahkan tubuh-Mu untuk membayar lunas semua hutang-hutang dosa kami dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti atau hosti yang kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Yang percaya katakan amin. 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 Haleluya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengalami persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mencurahkan seluruh darahnya bagi kita semua. Dia tumpahkan di atas kayu salib untuk menunjukkan betapa begitu besar kasih Dia kepada kita. Kasih yang suci, kasih yang murni, kasih di atas segala-galanya bagi kita. Dia berikan sampai titik darah penghabisan untuk menyelesaikan amanat agung dari Allah Bapa yang luar biasa bagi Dia. Dia selesaikan tuntas di kayu salib untuk membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita dan semua kesalahan-kesalahan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Memberikan kami peringatan untuk kami senantiasa mengasihi Engkau Tuhan lebih lagi. Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Yang percaya katakan amin. 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 Haleluya. Haleluya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, naikkan ucapan syukur-Mu bagi Dia. Haleluya. Yesus memberikan nilai hidup yang berarti bagi hidup kita. Dia berikan segala-galanya bagi kita. Haleluya. Kami bersyukur. Katakan bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang
terbaik. Haleluya. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah di perjamuan hari ini Tuhan, lewat persekutuan kami dengan Engkau Tuhan, tubuh dan darah-Mu Tuhan, bersatu dengan tubuh dan darah kami. Untuk kami terus mengalami kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk kami terus menghasilkan iman yang sangat kuat untuk kemuliaan dan nama-Mu Tuhan yang mulia sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bisa berdoa. Kami bisa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama memberikan persembahan. Baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan yang lainnya. Dan kita percaya melalui persembahan ini ada kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, mari sama-sama kita berikan persembahan pada tayangan berikut ini. Dan mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini kami bersyukur. Lewat berkat-Mu Tuhan, kami bisa menabur Tuhan dalam ladang-Mu hari ini Tuhan. Kiranya kami berkati agar lewat persembahan ini Tuhan Yesus, kerajaan-Mu Tuhan semakin dilebarkan Tuhan di kota kami, bahkan di bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kita bisa terus dengan antusias untuk setia memberi. Dan saya percaya orang yang setia memberi akan mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Puji Tuhan. Dan di ibadah hari ini kita sungguh bersyukur kita semua bisa memuji menyembah Tuhan dengan luar biasa. Dengan antusias dan semangat semuanya. Dan kita juga bersyukur biar firman-Nya terus memberkati kita untuk kita memiliki iman yang semakin bertumbuh dan semakin kuat dan tegak di dalam kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita semua untuk bersatu hati dalam doa syafaat untuk bangsa dan negara kita dan juga untuk gereja kita Oikos Bogor dan juga gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Semuanya, kami bersyukur untuk semuanya ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Di ibadah kami hari ini kami boleh melihat Tuhan kasih-Mu yang luar biasa menjamah setiap kami. Lewat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Memberikan kami kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kami mau terus memiliki iman yang semakin kuat. Bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Lewat kekuatan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Biar kasih karunia-Mu terus bertambah-tambah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sungguh percaya Engkau terus ada dalam kehidupan kami saat kami memimpin kehidupan kami Tuhan untuk membangun rumah tangga kami, pernikahan kami Tuhan, keluarga kami, dalam mendidik anak-anak kami juga Tuhan. Dalam membangun bisnis kami Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami. Oh kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan juga dalam kuliah kami, studi kami Tuhan, sekolah kami selalu dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang terus bekerja dan bergerak dalam kehidupan kami semua. Dan terlebih Tuhan, untuk pelayanan kami Bapa, kami selalu dalam tangan-Mu Tuhan. Biar terus Kau berikan kami kerendahan hati, untuk kami senantiasa memuliakan Engkau Tuhan lewat pelayanan kami Bapa. Dan biarlah pelayanan kami Tuhan boleh memberi dampak dan memberkati banyak orang. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Kami percaya juga untuk gereja Oikos Bogor Tuhan. Biar Tuhan yang terus memimpin gereja ini Tuhan. Beserta dengan para pemimpinnya, pekerja, pelayan-pelayan Tuhan. Dan juga jemaat-Mu Tuhan di gereja Oikos Bogor. Biar kami semua boleh mengerjakan Tuhan amanat agung-Mu. Dengan terus antusias Tuhan. Dalam memberitakan Injil, memenangkan jiwa dan memuridkan banyak orang Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai gereja Oikos Bogor Tuhan. Untuk menjadi gereja yang berdampak bagi banyak orang Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Dan juga Engkau memberkati gereja-gereja-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ibadah kami hari ini Tuhan. Biar mereka juga mengalami berkat-berkat yang Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka.
Dan mereka juga bisa menjadi saksi-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka dan berdampak bagi banyak orang Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah pemerintahan bangsa ini Tuhan dari Pak Presiden, Wakil Presiden, pemerintahan di pusat, di daerah, bahkan sampai di desa-desa terpencil. Biar kami semua Tuhan melihat pemerintah ini makin kuat, makin tangguh Tuhan dalam mengatasi berbagai persoalan, bahkan mengatasi berbagai masalah yang ada di negara ini akibat pandemi, dampak dari pandemi COVID-19 maupun dampak-dampak yang lainnya Tuhan. Berikan Tuhan pemerintahan yang bisa mengatasi semuanya Tuhan. Karena pemerintahan ini boleh sungguh-sungguh menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan, di mana tangan Tuhan yang kuat itu akan terus menjamah dan memimpin bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang semakin maju Tuhan, dan berkat Tuhan melimpah atas Indonesia. Dan kami percaya biarlah Indonesia juga bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, dan Indonesia sungguh Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu dan umat-Mu Tuhan di Indonesia dan gereja-Mu di Indonesia yang terus berdoa bagi bangsa ini. Biarlah doa kami Tuhan sungguh ingin melihat terus Engkau menambah-nambahkan Tuhan jiwa-jiwa yang diselamatkan di Indonesia setiap harinya Tuhan. Sehingga semakin banyak orang-orang percaya yang Kau tambah-tambahkan Tuhan dalam kehidupan kami di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami juga berdoa bagi kota yang kami diami. Biar Tuhan yang menyertai, memberikan rasa nyaman, aman, tentram Tuhan selama kami beraktivitas. Sehingga semuanya bisa berjalan lancar untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati kota yang kami diami Tuhan dengan pemerintahan yang kuat, yang tangguh, yang bisa mengatasi segala sesuatunya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, dan sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini, kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita siapkan hati terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahteranya dan sukacitanya bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya, bahkan sampai di Yerusalem yang baru. Dan terima berkat juga dari Roh Kudus yang selalu diam dalam hidup kita, yang menguatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, bahkan menghibur dan menolong kita, menguatkan kita terus untuk tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan kita mau setia mengerjakannya sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur, dan kami bisa terima berkat ini daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ikuti terus Bapak Ibu. Saudaraku sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah bersama gereja Ekos Bogor setiap minggunya, dan dapatkan hal-hal yang menguatkan kita, bahkan mendewasakan kerohanian kita lebih lagi. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.